Perkenalkan, nama saya Angelina Dinda dari kelas 83. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan beberapa ulasan yang telah saya rangkum di berbagai internet dan juga buku. Saya akan mengulas tentang tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Di video ini, saya akan menyajikan beberapa materi yang telah saya rangkum dari berbagai sumber di internet. Dan kita akan masuk ke materi pertama. Perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajah sudah berlangsung lama sejak masa kekerajaan. Pada awalnya, di abad ke-16, bangsa Eropa datang ke Indonesia hanya untuk menjual rempah-rempah dan kemudian disambut dengan baik oleh masyarakat sekitar. Namun, seiring berjalannya waktu, bangsa Eropa menerapkan sistem kolonialisme dan imperialisme yang ingin menguasai Indonesia. Hal ini disebabkan karena pada masa itu, Indonesia merupakan negara penghasil rempah-rempah dan memiliki nilai jual yang tinggi. Mendengar bangsa Eropa menerapkan kedua sistem tersebut, muncullah perlawanan di berbagai daerah. Kondisi tersebut berlangsung cukup lama sebelum terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Berikut merupakan faktor kegagalan Indonesia pada masa itu. Yang pertama, pada masa itu perlawanan Indonesia terhadap penjajah masih bersifat lokal atau bersifat kedaerahan. Pada saat itu, Indonesia melawan penjajah dengan menggunakan senjata bambu runcing, golok, atau persenjataan tradisional lainnya. Dan itu merupakan salah satu faktor kegagalan Indonesia di bidang kesenjataan. Kemudian, yang terakhir, efektivitas adu domba pada masa itu. Materi kedua, latar belakang munculnya rasa nasionalisme meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal berupa perluasan pendidikan, rasa senasib sepenanggung. Faktor internal berupa perluasan pendidikan, rasa senasib sepenanggung, dan perkembangan berbagai organisasi etnik kedaerahan. Untuk faktor eksternal, meliputi munculnya paham-paham baru seperti demokrasi, sosialisme, dan liberalisme. Beberapa peristiwa seperti kemenangan Jepang dalam melawan Rusia pada tahun 1905 dan perkembangan berbagai macam organisasi pergerakan nasional di berbagai negara. Materi yang ketiga, organisasi. Organisasi yang akan saya jelaskan di sini adalah Budiyotomo dan Indisch Partij. Budiyotomo merupakan organisasi yang didirikan oleh Sutomo dan beberapa mahasiswa Strovia, yaitu Gunawan Mangunkusumo dan Suraji. Budiyotomo didirikan pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi Budiyotomo ini bersifat sosial, ekonomi, kebudayaan, tetapi tidak dengan politik. Berdirinya organisasi Budiyotomo ini menjadi awal gerakan yang bertujuan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Walaupun pada saat itu organisasi ini diperuntukkan oleh pemuda berpendidikan di Jawa. Saat ini, tanggal berdirinya organisasi Budiyotomo ini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Indisch Partij atau biasa disebut dengan Partai Hindia. Partai ini merupakan politik pertama yang didirikan di Hindia Belanda dan berdiri pada tanggal 25 Desember 1912. Partai ini didirikan oleh 3 serangkai, yaitu Douwes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat. 3 serangkai ini merupakan organisasi orang-orang di Indonesia dan Eropa. Hal ini disebabkan karena adanya keganjilan-keganjilan atau biasa disebut dengan diskriminasi, khususnya antara keturunan Belanda dengan orang Indonesia. Partai ini sebagai organisasi campuran yang menginginkan kerjasama antara orang Indonesia dan Bumi Putra. Hal ini disadari benar karena jumlah orang Indonesia yang sedikit. Maka diperlukan kerjasama antara orang Indonesia dan Bumi Putra agar organisasi ini berdiri dengan kuat.
Partai ini berusaha didaftarkan status badan hukumnya pada pemerintah kolonial Hindia Belanda, tetapi ditolak pada tanggal 11 Maret 1913. Penolakan dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Lydenburg sebagai wakil pemerintah Belanda di negara jajahan. Alasan penolakannya adalah karena organisasi ini dianggap oleh kolonial saat itu dapat membangkitkan rasa nasionalisme para rakyat dan bergerak dalam sebuah kesatuan untuk menentang perintah kolonial Belanda. Itulah beberapa materi tentang tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan yang telah saya rangkum dari berbagai sumber di media sosial atau internet. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam video ini. Terima kasih.